Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Lesmana dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa DII-TI. DII atau Darul Islam dan TI adalah Tentara Islam Indonesia di Indonesia adalah untuk menggantikan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Gerakan pemberontakan terjadi pasca awal kemerdekaan Indonesia. Gerakan Darul Islam adalah gerakan politik yang memiliki tujuan, yaitu mendirikan negara Islam di Indonesia, dan gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia, sehingga disebut dengan singkatan DII atau TI. Gerakan pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia, sehingga tak heran kalau gerakan ini sangat terkenal. Hal ini dikarenakan pemberontakan DII atau TI tersebar di beberapa wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, hingga Pulau Kalimantan. Lalu ada beberapa tokoh pemberontakan DII dan TI. Yang pertama ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang berasal di Jawa Barat. Lalu yang kedua ada Amir Fattah di Jawa Tengah. Yang ketiga ada Daud Bereh yang ada di Jawa Tengah. Lalu ada Ibnu Hajar yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ada yang kelima Kahaj Muzakar yang ada di Sulawesi. Nah, pemberontakan DII atau TI ini pertama kali muncul di daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Sejak masa penjajahan Belanda, Kartosuwiryo sudah memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam dengan mendirikan sebuah pesantren di Malangbong, lebih tepatnya di daerah Garut. Di awal tahun 1948 diadakan pertemuan konferensi antara Kartosuwiryo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini dilatar belakangi karena mereka tidak menyetujui adanya persetujuan Rinfile dan berupa menggalang dukungan gerakan perlawanan terhadap Belanda untuk bisa menjalankan misi mereka, yakni mendirikan negara Islam. Lalu Kartosuwiryo kemudian memilih untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau NII secara resmi yang dipimpin oleh dirinya sendiri pada tanggal 7 Agustus 1949, sekaligus menjadi puncak permasalahan antara pemerintah Republik Indonesia dan DII-TI. Jadi latar belakang DII-TI Jawa Barat adalah mendirikannya negara Islam. Lalu upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pemberontakan DII dan TI di Jawa Barat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui jalan damai dan operasi militer. Setelah upaya jalan damai gagal, pemerintah Indonesia kemudian melancarkan operasi militer yang dinamakan Operasi Merdeka. Nah, meskipun membutuhkan waktu yang lama, namun pada akhirnya Kartosuwiryo berhasil ditangkap di daerah Gunung Geber, atau lebih tepatnya di Majalaya. Ia kemudian dieksekusi pada tanggal 12 September tahun 1962. Sekaligus menandai berakhirnya pemberontakan DII atau TI di Jawa Barat. Lalu pemimpin DII-TI di Jawa Tengah adalah Amir Fattah. Awalnya Amir Fattah menjabat sebagai Komandan Laskar Hizbullah dan sempat bergabung dengan TNI di Tegal. Namun kemudian ia berubah sikap dengan menjadi pendukung gerakan DII-TI Kartosuwiryo. Pada tanggal 28 April 1949, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia ataupun NII di desa Pengsaan, Tegal. Di bawah kepemimpinannya, gerakan dengan tujuan DII-TI mendirikan negara Islam berkembang pesat sampai akhir 1950. Pasukan DII-TI juga melancarkan serangan terhadap TNI dan kepolisian. Akibatnya, pecah pertempuran antara pasukan DII-TI Amir Fattah dan TNI. Upaya pemerintahan Republik Indonesia dalam menanggulangi pemberontakan DII atau TI di Jawa Barat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama operasi militer dan yang kedua ada jalur politik. Perlawanan Amir Fattah tidak berlangsung lama karena kurangnya pendukung DII-TI di Jawa Barat. Pada tanggal 22 September 1950, Amir Fattah berhasil ditangkap saat menuju Jawa Barat untuk bergabung dengan Kartosuwiryo. Lalu di sini saya akan membahas lagi tentang pemberontakan DII-TI di Aceh. Latar belakang DII-TI di Aceh terjadi karena berbagai permasalahan yang kompleks. Pertama, adanya penghapusan status Provinsi Aceh. Yang kedua, adanya peristiwa Razia Agustus 1951. Yang ketiga, ada konflik antara ulama dan Ulai Balang. Berbagai masalah membuat kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat makin besar. Pada Kongres Ulama tanggal 21 April 1953, Tengku Muhammad Daud Bereh menyatakan gagasan untuk para ulama berjuang mendirikan NII. Setelah melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, Tengku Muhammad Daud Bereh mulai persiapan pemberontakan.
Pada tanggal 21 September 1953, Tengku Muhammad Daud Bareh memproklamasikan berdirinya NII di Aceh, sekaligus dimulainya pemberontakan DITI di Aceh juga. Gerakan DITI terus melakukan serangan-serangan sehingga bertahun-tahun lamanya mereka melancarkan perang gerilya, melakukan sabotase terhadap alat-alat perhubungan dan meneror rakyat. Untuk mengatasi pemberontakan DITI di Aceh, pemerintah pusat melakukan militer diktat atau daerah bantuan militer. Setelah melakukan operasi militer, penyelesaian terhadap pemberontakan dilakukan melalui jalan damai. Lalu, Daud Bareh menolak hasil perundingan dan tetap melanjutkan pemberontakan perdamaian dengan kelompok Daud Bareh, yang terus dilakukan hingga akhirnya perdamaian berhasil dicapai pada tahun 1962 yang menandakan berakhirnya pemberontakan DITI di Aceh. Nah, untuk pemberontakan selanjutnya saya akan membahas tentang pemberontakan DITI yang berada di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dilatar belakangi adanya ketidakpuasan di kalangan bekas pejuang gerilya kemudian yang tergabung dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau dalam singkatan KGSS terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat TNI atau APRIS. Jalannya, pemberontakan di DITI itu Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, pemimpin KGSS dan berlangsung cukup lama juga, yakni sekitar 12 tahun lamanya pada periode 1953 sampai dengan 1965. Kahar Muzakar menyebutnya sebagai masa revolusi Islam dengan salah satu operasinya yang terkenal yaitu Operasi Toba. Operasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan berbagai hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Keberadaan gerakan Kahar Muzakar telah mengancam kedamaian rakyat sipil karena kerap kali terjadi pertempuran antara pemberontakan dan pasukan pemerintah. Dalam upaya mengatasi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, pemerintah melancarkan operasi militer, yaitu Operasi Merdeka dan Operasi Halilintar. TNI juga melancarkan Operasi Musafir. Kemudian, operasi militer terhadap pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan berakhir pada Februari 1965. Setelah Kahar Muzakar tewas untuk ditembak. Itulah proses dari pengalihan Kahar Muzakar. Lalu yang selanjutnya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Adapun latar belakang DITI di Kalimantan Selatan adalah rasa ketidakpuasan Ibnu Hajar terhadap reorganisasi TNI. Pada Maret 1950, Ibnu Hajar memimpin berbagai serangan terhadap pos-pos TNI. Dalam perkembangannya atau kerusuhan mulai terjadi beberapa tempat yang berlangsung sekitar 13 tahun lamanya. Dalam menanggulangi pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan, pemerintah awalnya menggunakan cara damai. Setelah cara damai gagal dilakukan, pemerintah akhirnya bertindak tegas dengan melancarkan operasi militer tentunya. Itu adalah jurus pamungkas yang melakukan operasi militer. Aksi pemberontakan pasukan Ibnu Hajar juga berakhir pada Juli 1963 secara resmi dengan menyerahkan diri dalam upacara singkat di desa Ambutun, Hulu Sungai Selatan pada 11 Maret 1965. Ibnu Hajar diadili mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Akibat dari pemberontakan DITI, pemberontakan bersenjata yang berlangsung selama 13 tahun itu telah menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Dalam hal ini diperkirakan ada sekitar 13.000 rakyat anggota Organisasi Keamanan Desa atau OKD serta tentara gugur. Anggota DITI yang tewas tak diketahui jumlah pastinya setelah Kartosuwiryo ditangkap TNI dan tahun 1962 dieksekusi mati. Gerakan DITI terpecah belah. Akan tetapi tetap eksis secara diam-diam walaupun sudah dinyatakan sebagai organisasi yang ilegal dan terlarang oleh pemerintah Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau apapun itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.